Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan adanya medsos, maka kita menjadi sangat terbuka terhadap berbagai informasi, berbagai berita. Berita dari luar negeri kita bisa cepat tahu, berita dari tetangga kita cepat tahu, berita dari kampung kita cepat tahu. Tetapi juga berita-berita tentang iman kita. Kita bisa belajar tentang iman kita dari medsos, tapi kita juga bisa tersesat karena kita belajar dari medsos. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam sejarah gereja, salah satu yang paling banyak diserang terhadap kekristenan itu adalah masalah Yesus Kristus. Di dalam sejarah gereja, keberadaan Yesus Kristus dalam iman Kristen itu paling banyak diserang dengan cara membuat hoax, membuat berita-berita yang palsu. Nah, salah satu dari kehidupan atau keberadaan Tuhan Yesus yang banyak diserang itu adalah mengenai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ada ajaran yang mengatakan supaya kita tidak percaya Yesus itu sungguh-sungguh bangkit, maka diajarkanlah bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus. Tapi yang mati di atas kayu salib itu adalah Judas Iskariot, sedangkan Yesus tiba-tiba lenyap, pindah ke Kashmir, ke India. Itu ajaran yang diberikan sejak lama di dalam sejarah gereja dari orang-orang yang membenci kekristenan. Kemudian kalau kita baca dalam kitab Injil, dalam Matius pasal 26, di situ 27, maka para ahli Taurat, orang-orang Farisi, diceritakan di situ menyuap, memberi sogok kepada prajurit-prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus, supaya mereka membuat berita hoax bahwa murid-murid Yesus sudah mencuri tubuh Tuhan Yesus. Jadi ini hoax yang kedua. Ya, hoax yang kedua adalah yang mengatakan tubuh Yesus itu tidak bangkit, tetapi tubuh Yesus itu dicuri oleh para murid. Saudara, kalau itu yang terjadi, hebat sekali para murid itu, ya kan? Kenapa? Para murid itu adalah orang-orang penakut. Tidak mungkin mencuri yang kubur yang dijaga oleh prajurit Romawi. Lalu hoax ketiga, saudara-saudara, mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak bangkit. Tetapi murid-murid itu masalah masuk kubur. Nah, jadi ketika Yusuf Arimatea itu menguburkan Tuhan Yesus di kuburan yang kita sebut umpamanya kuburan A, maka pagi-pagi murid-murid itu di hari ketiga datang ke kuburan B. Nah, jadi Yesus itu tidak ada di kubur itu karena apa? Karena itu kubur yang baru, kubur yang tidak ada jenazah. Jadi mereka masuk salah kubur. Saudara-saudara, ini hoax yang ketiga. Ada beberapa lagi hoax yang diberikan. Mengapa mereka memberikan hoax seperti itu? Supaya iman kita goncang. Supaya iman percaya kita menjadi lemah. Supaya kita menolak iman kepada Kristus. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita tentang kepastian kebangkitan Kristus dari 1 Korintus pasal 15. Mari kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Korintus pasal 15 kita baca mulai dari ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat 20. 1, 2, 3.
Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi Anda kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika orang benar, orang itu mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini ditegaskan kepada kita mengenai konsekuensi daripada kebangkitan Kristus terhadap iman orang percaya. Konsekuensi itu adalah sebagai sebuah implikasi, sebagai sebuah akibat terhadap iman orang percaya. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat 12, kalau Kristus itu tidak bangkit, maka tidak ada kebangkitan orang mati. Saudara-saudara, perhatikan ayat 12. Ayat 12 dan 13 ya. Jadi bila kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkit. Artinya, saudara-saudara, kalau Kristus itu tidak bangkit, maka tidak ada kebangkitan terhadap manusia, tidak ada kebangkitan bagi orang percaya. Artinya adalah bahwa kita menjalani hidup ini hanya sampai mati, lalu kalau sudah mati, selesai, lenyap. Coba, apa saudara pernah berpikir seperti itu? Ya, hidup ini harus dijalani. Mungkin 30 tahun, mati, selesai, lenyap. Atau ada yang sampai 50, kemudian mati, selesai, tamat, tidak ada cerita lagi. Mati umur 70, tamat, tidak ada cerita lagi. Saudara-saudara, kalau hidup seperti itu, maka kita bisa bebas berbuat apa saja. Ya kan? Suka-suka aja hidup. Toh nanti mati, selesai. Tidak ada apa-apa. Tapi semua ajaran agama berkata tidak seperti itu. Semua ajaran agama berkata, kalau orang sudah mati, dia akan hidup untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya. Kalau dia menjadi orang yang benar, dia bisa masuk surga. Kalau dia bukan orang benar, dia masuk neraka. Itu ajaran agama yang lain. Jadi semua agama mengajarkan tentang adanya kehidupan sesudah kematian. Jadi kebangkitan Kristus mau mengatakan ada kehidupan sesudah kematian. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini yang pertama. Mengapa kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus? Bukan saja karena dia melakukan mujizat dalam masa hidupnya sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Dia menyembuhkan orang buta, membuat berjalan orang lumpuh, membuat lahir orang kusta. Itu masa lalu. Itu peristiwa yang terjadi dulu. Tapi ketika Yesus mati, kalau tidak dia bangkit, dia tidak bisa melakukan lagi. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Ibrani, bahwa Tuhan Yesus itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah sama. Kenapa? Karena dia bangkit. Kebangkitannya itu membuat dia tidak bisa berubah. Kebangkitannya itu membuat kuasanya tidak berubah. Kebangkitannya itu membuat kasihnya tidak berubah. Tetapi kalau dia mati dan tidak bangkit, berarti tamatlah kuasanya, tamat kasihnya, tamat mujizat.
Saudara-saudara, yang pertama adalah dalam hal itu. Lalu yang kedua, mari kita baca 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Anda kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman percayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Yang kedua, firman Tuhan ini berkata, kalau Kristus itu mati kemudian tidak bangkit lagi, maka para rasul itu adalah pembohong. Para rasul itu adalah pendusta. Pemberita-pemberita Injil adalah pembohong. Pemberita Injil adalah pendusta. Saudara-saudara, kenapa? Rasul bilang, Yesus sudah bangkit. Dia memang mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Para penginjil juga beritanya di situ. Bahwa ada kabar baik itu adalah bukan karena Kristus mati itu dosa kita semata-mata, tetapi Kristus yang mati itu dosa kita itu telah bangkit pada hari yang ketiga yang dikerjakan oleh Tuhan. Saudara, sekarang pertanyaannya, apakah berita bohong itu bisa selalu terus menyebar dan tidak berhenti? Artinya bahwa hoax itu akan menjadi sebuah ajaran yang terus-menerus. Tidak. Firman Tuhan ini berkata, para rasul itu beritanya adalah tentang Yesus yang mati di atas kayu salib, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Itulah yang menjadi berita gereja. Berita gereja bukan sekadar Allah itu maha suci, Allah itu maha kasih, Allah itu maha pengampun, Dia berikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, bahwa Dia sangat cinta saudara yang berdosa, sangat mengasihi manusia yang berdosa, anak yang mati dikuburkan, selesai. Wah, kalau begitu saudara-saudara, itu namanya berita duka cita. Ada orang yang mati untuk dosa kita. Itu berita duka cita, saudara. Tapi menjadi kabar baiknya adalah orang yang mati itu untuk dosa kita, dia betul-betul mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup, dan itu adalah Yesus Kristus. Itu kabar baiknya. Apakah para rasul pembohong? Saya kira kalau para rasul itu pembohong, maka Injil itu tidak akan bisa menyebar ke seluruh dunia. Karena berita ini adalah berita yang benar, para rasul itu memberitakan berita yang benar, makanya Injil itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Saudara-saudara harus ingat bahwa ketika kekristenan itu dimulai dalam kelompok yang kecil. Tidak lebih daripada 200 orang, saudara-saudara. 200 orang sederhana. Di antara mereka latar belakangnya adalah para penelayan. Mereka tidak difasilitasi oleh pemerintah. Mereka malah dimusuhi oleh para pemimpin agama. Tapi berita mereka adalah berita tentang Yesus yang telah bangkit dan hidup. Dan berita itu membuat banyak orang percaya. Mereka diselamatkan. Mereka percaya Yesus. Dan mereka bergerak memberitakannya sampai ke seluruh dunia. Termasuk pada saudara dan saya. Jadi yang kedua, iman percaya kita bahwa Kristus telah bangkit, membuktikan para rasul, para penginjil, beritanya adalah benar. Tapi yang ketiga, mari kita baca dalam ayat 16 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. Ayat 16 sampai 17. Sampai 18 ya. 1, 2, 3. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Konsekuensi yang ketiga dari iman kebangkitan Kristus adalah
bahwa Kristus telah bangkit, maka hidup kita bebas dari dosa. Tapi kalau Yesus itu mati di atas kayu salib untuk dosa manusia yang berdosa itu, dia dikuburkan dan tamat, tidak ada kebangkitan. Artinya dia kalah. Berarti yang percaya kepada Yesus tetap apa? Hidup di dalam dosa. Berarti kita tidak dibebaskan dari dosa. Kita masih tetap ada di dalam hukuman dosa. Orang juru selamatnya juga mati kok. Dan tidak bangkit lagi. Tetapi karena Kristus itu bangkit pada hari yang ketiga, dia mengalahkan maut, sehingga dosa itu tidak berkuasa lagi atas hidup. Saya kasih contoh, saudara, supaya bisa mengerti apa yang dikatakan tentang yang ketiga ini. Coba mari kita buat sebuah cerita. Ada seorang remaja berenang di sungai. Ya kan? Cuacanya cerah. Cuacanya cerah. Tiba-tiba di hulu itu hujan, saudara. Sehingga datanglah banjir. Nah, anak ini tidak pandai berenang, tidak terlalu pandai berenang, dia terbawa banjir. Dia teriak, tolong, 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 tolong. Nah, ada orang, seorang bapak di pinggir sungai itu mendengar teriakannya. Lalu dia loncat ke sungai, dia tolong itu anak remaja itu, tetapi karena banjirnya begitu deras, dia hanyut bersama remaja itu, lalu mati. Selamat nggak itu remaja itu? Nggak selamat. Bapak itu tadi menolong kan? Tapi dia ikut mati. Hal yang sama kalau itu terjadi dalam keselamatan kita. Yesus itu datang untuk menjadi juru selamat penebusan dosa kita, tapi dia tetap mati. Bisa selamat nggak kita? Tidak bisa. Kita bisa selamat karena apa? Yesus yang mati untuk dosa kita itu pada hari yang ketiga bangkit daripada kematian. Dia menang atas maut itu, dia menang atas dosa itu, sehingga saudara dan saya menjadi orang yang dibebaskan dari hukuman dosa. Itu konsekuensinya. Lalu yang keempat, mari kita lihat ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sampai situ saja. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya. Kalau dalam hidup ini saja kita hanya percaya Yesus. Sakit, namanya seperti saya periksa ke klinik pakai BPJS, lalu dirujuk ke rumah sakit saudara-saudara. Nah, di satu rumah sakit di daerah Cilengsi. Lalu saya diperiksa seorang dokter spesialis jantung. Nah, dia periksa jantung saya, kemudian dia bilang, waduh Pak, ini jantungnya bocor. Itu kan bikin takut ya kan? Belum di scan, belum apa, bilang bocor. Saudara-saudara. Nah, lalu saya berdoa, Tuhan, menurut dokter jantung saya bocor, Tuhan, karena itu sembuhkanlah saya. Sembuh. Ya. Mujizat Tuhan, bukan itu. Mujizat. Nah, kemudian Pak Daniel Deli. Nah, dia ingin dapat promosi di kantornya. Tapi dia tahu saingannya juga berat. Karena itu Pak Daniel Deli bilang, Tuhan tolong saya supaya saya dipromosikan dalam posisi saya. Tuhan kabulkan. Pak Daniel Deli bisa jadi pimpinan, walaupun saingannya itu sebenarnya cukup berat. Itu kebaikan Tuhan tidak? Kebaikan Tuhan. Lalu saya kasih contoh juga. Pak Taimi, ya kan? Dalam pekerjaannya, lagi pekerjaannya aman-aman, tenang-tenang, tiba-tiba perusahaan itu bangkrut. Susah nggak? Susah kan? Lalu Pak Taimi berdoa, Tuhan, tolonglah saya supaya saya dapat pekerjaan baru.
Tuhan buka jalan. Itu berkat Tuhan. Kemudian saya, Pak Daniel Daily, Pak Remy, Rasul taat mati. Masih ada manfaatnya nggak itu gunanya? Masih ada gunanya nggak itu semuanya? Nggak. Mati dan tidak lagi ada apa. Nah, ini maksud ayat ini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau hanya karena masalah sakit ini kita berdoa pada Yesus, orang lain nggak perlu berdoa Yesus sembuh. Kalau untuk dapat promosi, orang tidak berdoa sama Tuhan Yesus, bisa juga jadi presiden. Kalau masalah pekerjaan atau masalah biaya hidup, orang itu juga tidak percaya Yesus, tapi bisa makan lebih kaya dari kita. Berarti kita orang malang dong. Apalagi kalau sampai kita dianiaya karena iman kita. Kita dibenci, kita didiskriminasi, karena kita orang Kristen. Tapi begitu mati, semuanya hilang. Itu sia-sia namanya. Karena itu firman Tuhan ini berkata, iman kita bukan hanya bicara tentang Yesus yang melakukan mujizat dalam hidup ini, tapi iman kita berbicara tentang Yesus yang telah hidup, dan Dia memberi hidup yang kekal pada saudara dan saya. Dia akan menghakimi dunia ini. Di dalam Dia kita mengalami kemerdekaan. Kehidupan kita tidak berakhir di kuburan. Kehidupan kita berakhir di sorga bersama dengan Kristus. Itulah sukacitanya kebangkitan Yesus. Coba tanya tetangga saudara, apa jaminan bagi mereka bisa masuk sorga? Paling mereka bilang apa? Itu mudah-mudahan kebaikan Tuhan. Bagi kita kemurahan Tuhan itu sudah diberikan di dalam Yesus yang mati untuk menebus dosa kita, tetapi yang bangkit dan hidup pada hari yang ketiga. Jadi kematian Yesus tidak sia-sia. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, Dia mati sia-sia, seperti Bapak tadi yang ada di pinggir sungai, yang coba menolong anak remaja yang terbawa arus sungai yang deras. Dia meloncat ke sungai, dia pegang anak itu, tetapi dia terbawa arus juga dan mati bersama anak itu. Itu namanya dia menjadi juru selamat yang sia-sia. Tetapi karena Yesus itu adalah Yesus yang telah mati di atas kayu salib, dikuburkan, lalu dia pada hari yang ketiga dia bangkit, maka kita mengalami keselamatan. Seperti Bapak itu tadi, kalau dia umpamanya terjun ke sungai, dan dia memegang anak itu, walaupun deras sungai itu, dia tetap bisa bawa anak itu ke seberang, dia keluar, anak itu selamat, itu juru selamat sejati. Dan itulah Yesus Tuhan kita. Dia masuk ke dalam kematian, menghancurkan kuasa kematian, menghancurkan kuasa maut, menghancurkan dosa, supaya kita bisa dikeluarkan dari maut itu, dikeluarkan dari hukuman dosa itu, dikeluarkan dan dibebaskan dari dosa. Kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan kebangkitan Kristus adalah pasti. Jangan ragu untuk berkata, saya sungguh percaya Yesus itu telah bangkit, dan Dia telah hidup. Dan itulah yang membuat saya percaya kepada Dia. Walaupun ada penganiayaan, walaupun ada intimidasi, walaupun ada diskriminasi. Karena saya berharap pada Yesus, bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi untuk hidup yang akan datang juga. Saya berharap pada Dia. Mari kita yakini. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita masuki perjamuan Tuhan ini dengan keyakinan kebenaran firman ini. Roti adalah pernyataan tubuh Tuhan Yesus. Anggur ini adalah pernyataan darah Yesus. Dan kita melakukannya karena Tuhan Yesus berkata, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita lakukan dengan mengingat pengorbanan Yesus. Bahwa tubuhnya telah dipecah-pecahkan, terluka di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Memikul hukuman Allah bagi dosa kita. Darahnya telah tercurah untuk menyucikan kita dari dosa. Dia
telah mati. Tetapi mari kita ingat hari yang ketiga. Sesudah kematiannya, dia bangkit dan hidup kembali. Itulah pengharapan kita. Inilah yang membuat iman kita tidak sia-sia. Mari bangkit berdiri.